Kalau kita bicara soal misi, tetapi kita tidak punya penggeraknya atau motornya misi itu, maka dengan program dan uang berapa miliar sekalipun, dengan sarana apapun juga, maka misi itu nggak akan tercapai. Contoh begini, kalau ada pedagang kayu, maka kemana saja kalau dia pergi, orang yang nggak pedagang kayu itu nggak bisa lihat ada kayu di sebelah situ, tapi orangnya bisa lihat. Ngerti nggak maksud itu? Ada orang hobinya itu kumpulkan mobil bekas. Kemana saja dia pergi, bisa saja menemukan mobil bekas itu. Nah, kita yang nggak ngerti barang itu dan nggak ada hati ke situ, bolak-balik lewat situ pun nggak akan kelihatan barang itu. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Belum lama salah seorang anak saya tiba-tiba jadi gerakan melihat di satu daerah kok banyak anak-anak kecil nggak ada kerjaan. Nah, terus temannya di Surabaya itu ngomong, bisa nggak kamu mengumpulkan kaleng Coca-Cola, Sprite semuanya? Daerahmu banyak nggak? Oh banyak. Nah, lalu dia bisa mengumpulkan anak-anak kecil untuk mengumpulkan kaleng itu. Nah, ibunya membantu dia dengan cara begini. Pokoknya setiap anak yang bisa dapat kaleng sekian kilo satu hari, itu dapat bonus baju satu. Padahal dia juga dibayar 1 kilo berapa. Nah, terus yang mengherankan, anak saya ini, dia bilang anak-anak kecil itu bisa tahu itu. Kalengnya sembunyi di mana bisa ketahuan. Nah, padahal kalau mata saya ini nggak akan lihat. Nah, saya berkata kepada dia, kenapa bisa begitu? Karena ada motornya, ada penggeraknya. Satu, dia dapat duit 1 kilo berapa. Yang kedua, karena dia dapat bonus baju. Kalau dapat sekian kilo. Nah, mereka mencari. Nah, saudara, pedagang emas juga begitu. Dia bisa tahu. Di mana ada emas yang bagus, emas yang murah, dia bisa tahu. Keliling kemana saja itu yang dipikirkan. Nah, untuk itu dalam kehidupan ini perlu ada motor dalam kehidupan kita soal misi. Nangkep ya maksud ini ya? Nah, sekarang kita buka Matius 13. Nah, misi bagi Tuhan begini. Matius 13, kita akan lihat ini. Matius 13 ayat 44. Nah, kalau tadi saya sudah berikan contoh pedagang kayu, ya pedagang kaleng bekas Coca-Cola itu, lalu pedagang mobil bekas semuanya. Itu motornya adalah karena memang itu hatinya ke situ. Nah, misi yang Tuhan percayakan kepada kita adalah orang atau manusia. Amin. Orang. Nah, seharusnya kita melihat orang, kita harus melihat seperti ini. Ayat 44 Matius 13. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Coba kita lihat ini. Hal kerajaan surga seumpama orang jalan, dia menemukan harta. Tapi harta itu terkubur di sebuah ladang. Nah, begitu luar biasa nilai harta yang terpendam itu, dia harus pulang lagi. Dikatakan dia jual seluruh miliknya, nggak main-main ini. Seluruh, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, yang punya ladang berkata, ini orang paling goblok sedunia. Lahan sekecil ini dibeli semahal itu. Nah, dia tidak tahu, yang punya ladang nggak tahu ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ladang itu sendiri. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah membaca buku tentang misi yang mengupas ayat ini, bahwa ini misi. Saya ketemu ayat ini tahun 79, saudara. Dan ini memotivasi saya sampai hari ini. Ratusan buku soal misi, dan memang bidang saya itu misi. Tapi saya belum pernah membaca buku misi yang mengupas ayat ini. Dan karena pertanyaan dari beberapa saudara tadi, ungkapan, maka Roh Kudus ingatkan untuk kita sharing soal ini. Kita akan tanya 3 pertanyaan dalam satu ayat ini. 1, siapa ladang itu? Siapa pemiliknya? Nomor 2. Nomor 3, apa harta yang terpendam itu? Sampai orang ini berani jual seluruh miliknya. Suatu kali ada istilah ilustrasi soal misi, bahwa Yesus akan mengatakan begini, kalau kamu bisa mendapatkan seluruh dunia, tapi jiwamu binasa, maka nggak ada gunanya kamu hidup. Punya semuanya itu untuk apa? Nggak sebanding. Nah, lalu ilustrasi misi berkata begini, bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu bernilai seluruh milik kita. Satu hari ada seorang pedagang berlian. Dia begitu kagum melihat sebuah berlian yang tak ternilai, dan dia belum pernah lihat berlian sebesar itu dan sebagus itu.
Lalu dia tanya pada pemiliknya, berapa harganya? Dia bilang, kamu punya berapa? Loh, sombong betul kamu. Maksudnya, iya karena barang ini tidak ternilai. Tanda-tanda apa? Jangan menghina, saya ini punya uang banyak. Iya, berapa uangmu? Dia nggak menyebut, baik, kalau kamu tetap ngotot, mau tahu berapa? Saya beritakan nilai berlian ini adalah seluruh yang kamu punya. Di dompetmu ada berapa sekarang? Dia keluarkan semuanya. Itu masih ada kredit card? Oh jangan kredit cardnya. Kalau enggak nanti anak istri saya bagaimana? Oh kamu masih punya anak istri. Itu juga nilainya barang ini. Maksudmu? Ya pokoknya semua dari milikmu. Nggak bisa. Kenapa? Anakku masih punya ini, masih diurus, istriku masih punya itu. Nah itu juga untuk harga berlian ini. Terus tanya lagi. Lah lalu bagaimana soal rumahku? Oh kamu punya rumah. Harga itu juga. Nah kalau rumahku diambil, nanti mobilku taruh mana? Oh kamu punya mobil. Masuk juga ke sini. Terus sudah ada. Jadi ya sudah, kalau kamu ingin dapat barang ini, seluruh yang kamu punya itu nilai. Saudara, ilustrasi itu sangat bagus. Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah sama, Yesus waktu lihat harta terpendam di ladang itu. Nah ini kita dapat jawab. Ternyata pedagang itu adalah Yesus sendiri. Dia keliling. Saudara, percayakah bahwa hidup kita ini sebidang tanah? Coba pikir, hidup kita ini sebidang tanah. Ya atau tidak? Coba jawab. Ini kan dibuat dari tanah. Ya, orang Jawa punya filsafat bagus. Sebersih-bersihnya orang mandi. Misal direndam seminggu. Ya toh, lalu digosok betul. Enggak lama kemudian tetap keluar daging lagi. Kenapa? Karena memang dibuat dari tanah. Ini enggak mungkin bisa bersih. Itu filsafat Jawa. Dan saya percayakan hal itu. Nah karena ini dibuat dari tanah, berarti kita ini sebidang tanah itu. Nah sebidang tanah ini gak ada harganya. Saudara maaf kalau saya berkata, saya itu senang belajar dari binatang. Ya, bukan belajar dengan binatang, beda loh. Belajar dari binatang dan belajar dengan binatang itu beda. Nah saya senang belajar dari binatang. Pelajari betul-betul supaya kita itu gak sombong dalam hidup. Saudara, sejelek-jeleknya babi, jelek bukan mana babi cantik. Sejelek-jeleknya babi, 1 kilo berapa harganya? Daging mereka. Nah dagingmu berapa? Ayo. Dagingmu berapa 1 kilo? Ayo. Ya nggak apa-apa. Oke, mau 26 mau 30 ada nilainya. Ayo kita jujur, daging kita siapa mau beli? Lo betul nggak? Usus babi, usus babi masih ada nilainya. Betul nggak? Hati babi masih ada nilainya. Lah usus kita siapa mau beli? Betul, berapa nilai sebidang tanah ini gak ada harganya ini. Sapi, saudara, kalau saya belajar dari mereka luar biasa. Orang keren pakai jaket kulit sapi, toh bisa masuk angin. Tapi kita gak pernah ketemu sapi masuk angin. Coba bayangkan itu. Lo betul gak? Heran sekali. Dia gak jaketan gak masuk angin, kita jaketan pakai kulitnya dia, kita masuk angin juga. Ngerti contoh ini betapa lemahnya kita ini. Nah, daging sapi berapa? Di Jawa Timur, hidungnya aja laku sapi itu, namanya jingur. Ya, bayangkan. Ya, kalau dengar rujak jingur, hidungnya sapi aja laku. Nah, maaf, kotoran sapi juga laku, saudara. Untuk pupuk, kotoran kita siapa yang mau? Ayo. Ngerti contoh-contoh ini? Jadi, sebidang tanah ini, sebuah ladang ini gak harganya. Belajar dari kucing. Dia berbulu nggak mandi nggak bau. Kita nggak berbulu mandi bau. Coba renungkan itu. Iya toh? Nah, jadi nggak ada harga sama sekali. Tapi dengarkan, Yesus mau beli kita dengan seluruh yang dia punya. Jangan main-main. Renungkan lagi. Dia membeli kita dengan seluruh yang dia punya. Pertanyaan kedua, siapa pemilik ladang itu? Siapa bisa jawab? Siapa pemilik ladang itu? Bukan, dia belinya bukan dari Bapak loh. Dari iblis. Kita kan dimiliki iblis sementara ini. Betul tak? Dia beli dari iblis. Jadi setan tuh goblok-goblokan Yesus. Oh, pedagang gila itu. Tanah segitu jadi beli semahal itu. Sampai seluruh miliknya dia jual dapat tanah ini. Wah, bagi setan senang sekali. Saudara, tahun 79 ayat ini mempengaruhi seluruh kehidupan saya dan saya pakai sampai hari ini. Dan apakah harta yang terpendam yang tak ternilai itu? Itulah yang terdapat di Kejadian 1:26.
Pernah tahu ayat itu? Tuhan Papa kita melahirkan kita. Maka itu manusia itu bukan diciptakan tapi dijadikan. Dia bukan create tapi to make. Beda sekali. Nah, kata menjadikan itu ada unsur melahirkan. Maka itu ada kalimat serupa dan segambar. Kalau ciptaan tidak perlu sama. Tapi kita ini dijadikan. Jadi di dalam diri kita itu ada suatu kekuatan yang luar biasa. Yang serupa dan segambar dengan dia. Mari kita jadikan manusia yang serupa segambar dengan kita supaya mereka bisa begini, bisa begitu, seperti Tuhan sendiri. Nah, di dalam istilah ilmu jiwa atau filsafat hidup, apa yang ada di Kejadian 1:26 itulah daya cipta atau kreativitas. Saudara, saya menemukan di situ kata yang luar biasa. Coba renungkan ini. Maka itu mengapa hanya manusia yang bisa kreatif? Karena kita anaknya kreator. Betul, kata ini sudah gabungkan. Karena kita anaknya kreator, maka itu kita kreatif. Karena kita kreatif, maka itu kita punya kreativitas. Sehebat-hebatnya binatang tidak mungkin kreatif. Soalnya kalau binatang kreatif, maka bebek akan renang kayak bungkung, kayak kupu. Keren sekali. Itu bebek termahal di dunia karena dia kreatif. Ya. Lalu ada babi pakai celana. Lalu anjing pakai Calvin Klein karena dia kreatif. Lalu singa ke salon karena dia mutirin rambutnya. Nah, mereka tidak kreatif. Hanya kita yang punya kreativitas. Ada daya cipta yang luar biasa. Itulah harta yang terpendam. Nah, bicara soal misi, saudara, ribuan tahun setan sudah berhasil menipu gereja. Maka itu kenapa sampai muncul pertanyaan tadi, gedung gereja bertambah tapi kenapa orangnya berkurang? Karena misi yang sekarang ini yang kita pelajari, maaf, seringkali, kalau saya nggak berkata semua, itu sekedar, maaf, ini contoh paling sederhana, memindahkan orang dari jalan jadi anggota gereja, titik. Betul nggak? Itu misi yang sekarang ini. Padahal bukan itu misi. Seharusnya kalau kita setiap kali lihat sebidang tanah, perhatikan di dalam sebidang tanah itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, sejak hari itu, saudara, hobi saya mengumpulkan orang cacat. Hobi saya mengumpulkan buku-buku biografi tentang orang cacat. Saudara, saya sangat terpukau dan sangat tertarik. Joni Eareckson, kalau saya pernah tahu orang cacat ini, saya punya koleksi bukunya. Dr. Stephen Hawking, saya pernah dengar nama ini, saya punya koleksi tentang bukunya. Luar biasa. Kenapa? Ternyata dalam hidup orang cacat pun ada suatu kekuatan harta yang tak ternilai dalam hidup orang itu. Jadi kalau kita misi sekarang, biarlah kita misi global. Bukan berarti global dengan dunia, tapi menyeluruh. Bukan cuma sekedar memindahkan orang itu. Tidak. Hari-hari ini, saudara, kami di Nabire sedang menampung satu keluarga namanya Sahlan, orang Kediri dengan 2 orang anak, masih muslim. Saya bawa dia dari Kediri. Dalam keadaan dia bingung hidup ini mau bagaimana. Dia mau ke Jepang, ditipu. Bayangkan cuma orang desa. Dia hutang untuk urus visa, untuk urus paspor itu sampai 60 juta. So berkali-kali dia mau bunuh diri. Nah, salah seorang anak saya adalah orang Kediri. Katamu, ya udah suruh ke Nabire aja. Sekarang saya beri dia kerjaan bersama Reno untuk jadi penjual es kelapa muda. Wah, hidupnya menemukan sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini dia belum mengaku untuk percaya Yesus. Dan kami pun tidak pernah mendorong dia. Tapi saya lihat dalam dirinya ada sesuatu. Harta terpendam. Ya sekarang kami sedang gali. Nah, ada berapa banyak orang yang belum percaya Yesus. Yang saya temukan bukan karena saya ingin dia jadi orang Kristen, tidak. Karena saya ingin dalam dirinya ada sesuatu yang luar biasa. Yang ditanamkan Tuhan untuk semua manusia itu sama. Dan kita gereja punya tanggung jawab untuk mengeksplorasi, tahu kata ini ya, harta terpendam itu. Kalau kita sudah mengeksplorasi, sudah membongkar, menggali, menemukannya, lalu kita memaksimalkan harta itu. Nah, lalu saya menemukan waktu itu, Tuhan bentuknya bagaimana? Sederhana sekali. Sekolahkan orang-orang itu supaya ketemu potensinya. Kalau tahu saya nggak bisa sekolahkan, saya arahkan ke bidang mana dalam pelayanan yang ada. Dan saya sangat terobsesi.
dengan hobi ini, saudara. Kemana saya pergi? Kalau Roh Kudus tunjukkan ada harta di situ dalam hidup orang itu, saya akan cari orang itu. Luar biasa. Tadi saya baru betulin kacamata. Nah, kalau ini kehendak Tuhan, maka dia akan jadi orang Banten pertama yang saya akan asuh. Dia kaget waktu melayani saya itu. Kok Bapak bisa tahu latar belakang saya? Saya bilang Tuhan yang tahu. Dia betul-betul bingung waktu saya tunjukkan dua hal yang dialami waktu dia masih kecil. Karena lihat sesuatu dalam hidup orang itu. Segera betulkan kacamata. Baru tadi nih, di Karawaci. Ya saya janji sudah nanti saya akan kontak dia. Atau saya akan follow up itu. Jadi nggak ada unsur agama sama sekali, tidak. Perhatikan ayat ini. Di dalam setiap ladang itu ada harta terpendam, saudara. Dan kita diberi tanggung jawab untuk mengeksplorasinya, untuk menggali harta itu. Luar biasa. Berapa minggu yang lalu, Hari Wijaya, itu penulis buku biografi saya, setelah dia ketemu beberapa anak-anak saya sudah sekian tahun, dia bilang, gini, Koden pernah mikir gak? Bahwa dengan sumber daya manusia yang Koden siapkan sekian belas tahun atau sekian puluh tahun ini, Pak Koden itu sudah bisa buat satu perguruan tinggi yang terbagus untuk Papua. Nah, dia lagi data orang-orang yang saya temukan dalam kehidupan saya selama 20 tahun terakhir ini. Dan sudah apa mereka sekarang. Sudah sampai saat ini yang S3 sudah 4 orang yang sedang kuliah. Yang S2 saya nggak menghitung berapa jumlahnya. Yang S1 lagi sudah berapa banyak. Belum lagi yang tidak sempat sekolah waktu saya temu. Tapi saya tahu dalam dirinya ada sesuatu yang terpendam. Saya berusaha untuk itu. Setelah sekian tahun Tuhan melibatkan saya dalam bidang misi, dan ini misi yang saya kerjakan. Tuhan berikan saya seorang istri, ternyata hatinya pun bisa mengikuti apa yang Tuhan berikan. Untuk terus mendorong anak-anak ini. Kami nggak punya anak kandung dalam pernikahan, tapi Tuhan percayakan anak-anak itu. Nah, kalau misi dalam bidang ini pasti tertarik, menarik, bukan? Coba kalau sudah dengar ini, kan tidak membosankan. Bicara tentang ilmu, tentang kepandaian, tentang talenta, kapasitas orang dalam hidup. Wah, kita gali. Luar biasa. Nah, ini kita harus kerjakan. Dalam setiap ladang itu ada harta yang terpendam. Jadi saya ulangi 3 pertanyaan jawabannya. Siapa pedagang itu? Yesus. Siapa ladang itu? Kita. Siapa pemiliknya? Setan. Nah, pertanyaan keempat, apa harta terpendam itu? Daya cipta. Katakan amin. Dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Maka itu koleksi buku saya yang terbanyak adalah koleksi inventor. Saudara kata ini penemu. Itu koleksi terbanyak dari buku saya. Setiap kali ada penemuan-penemuan baru saya begitu kagum, saudara. Luar biasa. Karena apa? Itulah daya cipta yang ada. Secara sederhana, kalau kita mau lihat handphone contohnya. Tidak ada barang sehebat barang ini. Saudara masih ingat tahun 95? 9 tahun yang lalu itu masih barang langka dan barang mewah. Betul nggak? Tahun 2000 saja. Belum semuanya orang punya. Betul? Sekarang ini tukang sayur pun bisa punya handphone. Luar biasa. Dan bukan barang mewah lagi. Nah, saudara bayangkan, inovasi handphone itu sudah diikuti. Dan kalau orang muda nggak bertobat, gila, handphone bisa bangkrut betul-betul itu. Karena tiap 3 minggu keluar baru. Karena tiap 3 minggu keluar baru. Nah, sekarang renungkan, kok bisa orang menciptakan terus dengan fitur-fitur baru itu? Nah, itulah daya cipta. Satu kekuatan yang luar biasa. Mengerti? Sekarang kita akan lihat sarana misi yang paling sederhana. Itu di Matius 5. Garam dan terang. Ya. Sarana misi yang paling gampang dan sederhana adalah garam dan terang. Itu Matius 5. Semua kita tahu ayat yang terjadi. Ayat 16 kalau tidak salah. Atau 13. Nah, saudara, garam itu dibutuhkan oleh semua orang. Untuk hal apa saja garam itu harus ada. Gula tidak semua dibutuhkan. Betul? Coba renungkan. Garam itu sangat. Salah seorang anak saya S3, dia S3 di bidang teknik sipil, dia di Belanda, tapi dia suatu hari meneliti soal garam. Nah, waktu dia meneliti soal garam, dia buka file-file lama, sejarah-sejarah masa lalu dalam internet. Ternyata suku-suku dulu
dalam baik zaman batu, bahkan sekarang di Papua masih terjadi, termasuk yang di Kalimantan orang Dayak. Jadi ditemukan orang yang haus garam itu pasti haus darah. Ngeri sekali, haus darah. Nah, jadi begitu jahatnya iblis memutarbalikkan kebenaran ini. Karena di dalam darah manusia itu garam itu kadar tertinggi dari unsur-unsur yang lain ternyata. Jadi begitu orang bisa bunuh orang, kena darahnya rasa asin, itu ada kepuasan. Wih, waktu saya baca itu begitu betul saya ini. Pantas kenapa suku-suku di pedalaman suka perang suku. Karena begitu ada darah, dia itu rasa puas. Nah, sampai seperti itu sejarah yang ada. Dan saya bandingkan dengan Alkitab, mengapa Yesus mengatakan kita garamnya dunia? Kalau kita garamnya dunia, berarti kita darahnya dunia ini. Tahu kan arti kata darah? Yang memberi hidup bagi dunia ini. Luar biasa. Nah, gara-gara itu anak saya ini bersama suaminya punya obsesi untuk buka pabrik garam dengan sistem yang termurah di Papua nanti dan akan dikirim ke pedalaman. Saudara, tahun 75 ketika pertama kali saya ke Kalimantan Timur, dan itu pertama kali saya masuk pedalaman, saya baru bisa menghargai garam itu mahalnya seperti apa. Jadi tiap kali kami sampai satu kampung saya nyesal bawa garam tidak. Dia tidak tanya uang, nggak tanya. Orang-orang itu tanya bawa garam tidak. Begitu bernilainya garam itu. Kita di kota dibuang-buang murah sekali. Tapi kalau saudara tahu di daerah ada garam, aduh saudara, luar biasa. Nah, semua orang butuh garam. Kalau kita jadi garam dunia yang betul, saudara, maka kemanapun kita pergi orang akan membutuhkan kita. Terang juga begitu. Nah, yang saya mau simpulkan dari pertanyaan tadi itu adalah, saya tidak pernah mempengaruhi, memaksa langsung anak-anak itu untuk jadi Kristen atau mengikuti saya, tidak. Garam dan terang itu cuma punya satu sifat, yaitu mempengaruhi. Betul nggak? Garam dan terang tidak punya kekuatan lebih daripada sekedar mempengaruhi. Jadi Tuhan tuh, maka itu Tuhan nggak suruh kita bawa pedang. Lain dengan agama-agama lain pakai pedang. Panggilan misi kita hanya panggilan mempengaruhi. Kalau istilah sekarang adalah mewarnai. Kata-kata itu ya, sama. Jadi kemanapun kita pergi, kita itu mempengaruhi orang. Dari pengaruh itu, orang akan lihat nanti seperti apa. Dan bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang luar biasa ini. Nah, kalau kita tambah lagi dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, akan ketemu dua benda lagi. Di situ ada air. Betul? Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayo jujur, nggak ada manusia yang nggak butuh air. Betul? Yang keempat adalah kasih. Garam, terang, air, dan kasih. Saudara, mau diapakan saja, dunia tetap mengakui bahwa itu kebutuhan pokok manusia. Dan tidak ada agama lain di dunia yang punya empat hal ini kecuali Kristen. Katakan amin. Jadi seharusnya kita nggak perlu susah untuk bermisi, untuk menginjil. Asal garam, terang, air, dan kasih kita bawa dalam hidup kita, orang pasti akan menikmati. Dan itu kebutuhan mereka. Nah, dari situ luar biasa kekuatannya. Coba kalian para pemimpin uraikan empat hal itu. Kalian akan luas sekali artinya. Luas sekali. Sungguh itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Izinkan saya untuk mengatakan kalimat ini. Sampai istri saya juga belajar soal. Saudara kemanapun, kan saya hamba Tuhan, saudara tahu. Dan saya itu hamba Tuhan yang paling gak senang tidur di hotel. Saya itu sudah 50 kali lebih ke Eropa. Belum pernah 10 kali aja saya nginep di hotel. Kenapa? Saya gak suka, karena saya kalau di hotel gak bisa interaksi dengan orang. Kalau saya tinggal di rumah orang, saya bisa interaksi. Dan satu hal yang saya mau tunjukkan dengan kekuatan 4 hal ini tadi. Kemanapun saya tinggal dengan orang. Saudara, boleh ditanyakan pada semua orang yang tinggal. Pasti para pembantu di situ menemukan sesuatu di rumah itu. Yang terakhir kami baru kenal satu keluarga. Dan bulan Mei yang lalu kami tinggal di keluarga itu. Dan setelah kami pulang suami istri, dia cerita. Itu pembantu bisa ngalami sesuatu yang luar biasa. Padahal saya nggak ngomong soal Yesus sama sekali. Dan kedua kali kami balik, ada beberapa mereka yang sudah mau didoakan. Padahal nggak ngomong soal agama sama sekali. Jadi kekuatan 4 benda ini, wah sungguh dahsyat. Kalau itu kita adakan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu anak-anak itu melihat apa yang kita harus
kerjakan. Karena lihat sebagai orang tuanya kami berbuat seperti itu. Setelah kita tahu 4 hal yang kita punya dari kekuatan Injil itu, saudara, maka kekuatan kasih atas jiwa-jiwa itu yang paling kuat daripada semuanya itu. Berapa kali kita nemukan dalam Injil, setiap kali Yesus melihat orang banyak, muncul apa dalam hatinya? Nah, tergerak oleh belas kasihan. Nah, ada nggak itu dalam hati kita? Kalau itu nggak ada, mau bicara misi sampai berbusa-busa mulut ini, saudara, mau datangkan tokoh misi siapapun juga, nggak ada gunanya. Karena kita kalau lihat orang itu biasa. Contoh, di depan kita begitu banyak orang yang jualan itu. Apa hati kita untuk mereka? Nah, karena konsep yang kita punya selama-lama ini adalah mengkristenkan. Nah, itu yang susah, repot. Kalau membawa orang itu ke gereja atau bagaimana. Betul, kalau begitu akan jadi kacau. Tapi kalau kita melihat kasih Yesus, ingat loh, tidak dibawa ke gereja atau jadi percaya Yesus, tidak. Belas kasihan. Dengar motivasinya, seperti domba, bagaimana? Tidak bergembala. Nah, kata itu yang diterjemahkan salah oleh gereja. Ya memang gembala itu adalah pendeta itu. Jadi artinya begitu ketemu orang banyak ya suruh gembalakan jadi Kristen. Tidak. Kata gembala, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan itu roh nasihat. Orang itu kan perlu petunjuk. Contoh yang paling sederhana saja. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu domba-dombaku? Kenapa dia berkata, kamu kucing-kucingku? Orang mikir gak itu? Coba lalu kita pikirkan. Karena kucing itu gak perlu gembala, dia pintar. Saya mau pernah jengkelkan kucing. Kucing tetangga ngurusui rumah, kotori rumah kita buang jauh-jauh, pulang lagi. Mau dibunuh, salah. Ya enggak dibunuh, pengen jengkel. Lah itu kucing. Kucing itu pinternya luar biasa. Kalau domba, enggak usah dibilang dilepas 50 meter. 20 meter sudah bingung, mbak saya nggak tahu kemana ini. Nah, manusia itu nggak punya arah hidup, nggak punya tujuan. Kita dipanggil, misi kita belas kasihan Yesus karena mereka banyak tidak bergembala. Artinya kita memberikan jalan buat mereka. Ada kerinduan untuk menolong orang-orang itu. Belum lama ada salah seorang anak yang betul-betul kasihan. Dia orang Jawa, tapi dari satu daerah atas migrasi. Nah, seseorang bawa kepada saya. Dia ceritakan begini-begini, baik. Nah, saya lihat anak ini ada potensi dalam dirinya. Nah, akhirnya baru Juli yang lalu dia diterima di STM. Saya bayari sekolah itu. Nah, ternyata betul potensinya rajin anak ini. Ya, dia tanya, Bapak punya tanah yang nganggur gak? Dia bilang, kenapa? Kalau Bapak punya tanah nganggur, belikan saya bibit, saya tanamin. Wah, hebat sekali. Saya bilang, ada tanah itu. Pas dekat rumahnya sudah kamu garap. Saya berikan benih. Dia nanami. Nah, saya bilang pada dia, kalau gitu biaya sekolahmu kamu biaya sendiri dengan hasil ini. Wah, dia senang sekali. Nah, sudah hal seperti itu. Orang-orang di sekitar kita begitu banyak ingin punya direction, punya arah hidup ini mau kemana. Sederhana kalau kita mau. Nah, maka itu mulai hari ini kalau kita lihat orang begitu banyak, ada belas kasihan nggak? Atau kita boro-boro ngurus kamu apa? Jadi jangan tunggu kita beres dulu baru kita ngurus orang lain, tidak. Sambil dikerjakan bersama-sama, maka kita akan menemukan nanti kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat yang ke-5. Hampir setiap Natal pasti ada khotbah tentang ayat ini. Tapi mari hari ini kita lihat dengan dimensi yang berbeda. Pandangan yang berbeda. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Belum lama saudara, ketika Natal 94 baru saya terbuka. Sampai saya pikir begitu bodoh saya selama ini jadi hamba Tuhan. Khotbah salah ternyata. Ya sudah, Yesaya 9 ayat 5. Sering baca bukan ayat itu? Ya kalau Natal atau? Nah, dari dulu khotbah saya memang namanya apa-apa berikan kepada Yesus seperti itu. Ternyata tidak. Perhatikan baik-baik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya bagaimana? Disebutkan orang. Jadi bukan Bapa di surga yang memberikan nama yang hebat itu. Orang ternyata. Sama bahasa Inggris? Iya. Nah, bayangkan. Sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan. Kenapa saya begitu buta lihat ayat ini? Baru Desember 94 ada pewayan baru.
Namanya disebutkan orang. Kalau bahasa Inggris pakai 5 nama. Memang pertama disebut ajaib, wonderful. Yang kedua itu counselor. Baru keempat Bapa yang kekal, Raja damai, dan Tuhan yang perkasa. Nah, Indonesia jadi 4 saja, penasihat ajaib. Sebetulnya tidak, tapi nggak apa-apa lah, kita ngikutin Indonesia ini. Sama, penasihat ajaib. Kalau orang menyebut itu penasihat ajaib, berarti apa kerjaan orang itu? Ya menasihati dengan ajaib. Ya enggak, orang manggil orang itu maling, ya memang dia maling. Kamu dipanggil pelacur, memang dia pelacur. Nah, ternyata untuk misi, gereja harus dipanggil oleh dunia dengan 4 nama ini. Katakan amin. Nah, ini kekurangan gereja, ini kegagalan gereja. Apa yang disebutkan orang atas gereja? Jelek sekali. Pusat tempat orang cari duit, tempat orang berkelahi di situ, tempat orang berebutkan kedudukan, dan macam-macam sudah. Itulah keadaan gereja. Seharusnya kita dimanapun kita berada, dalam posisi dan kondisi seperti apapun juga, orang tetap harus menyebut orang itu penasihat ajaib, orang itu Tuhan yang perkasa. Nah, uraikan satu-satu. Orang itu Bapa yang kekal. Dari tahun 84 ke sini, saudara, penginjilan saya berubah. Karena kata-kata ini juga, itu juga karena pewahyuan dari Malaki 4. Saya menginjil dengan pembapaan. Ternyata itu yang dibutuhkan oleh dunia ini. Coba salah seorang baca Yohanes 14 ayat yang ke-8. Ayat ini kiranya akan menolong saudara para pemimpin untuk bermisi, yaitu pembapaan. Ini Bapa yang kekal, Tuhan yang perkasa. Kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, wah, Yesus itu hebat, Tuhan yang perkasa. Saudara, tulis ajaib dan dahsyat kuasanya, hebat sekali. Saudara, silakan salah seorang baca. Saudara, ini ayat luar biasa. Nanti kalau saudara ada waktu coba baca dengan pengertian sederhana saja. Ternyata ayat 8 itu gak ada hubungan dengan ayat-ayat yang lain dari perikop itu. Jadi seolah-olah cuma nyeletuk gitu aja Filipus itu. Nah, inilah kegagalan gereja. Sekarang ini gereja hanya bisa mampu menunjukkan gedung yang megah, program yang bagus, alat musik yang mahal, dan lebih celaka lagi, gereja hanya mampu menunjukkan doktrin kepada dunia, dan terjadilah perpecahan. Padahal yang dunia rindukan adalah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup buat kami. Kata cukup adalah puas. Saudara, semua kejahatan akan berhenti di dunia ini kalau semua orang puas di dunia ini. Betul tidak? Kenapa ada narkoba? Kenapa ada pencurian? Kenapa ada pemerkosaan? Kenapa ada pornografi? Jawabannya semua sama. Orang gak puas. Betul nggak? Kalau orang itu puas, dunia ini aman, saudara. Gak ada pencurian, gak ada perzinahan, gak ada pemerkosaan, gak ada narkoba. Karena cukup dengan hidup yang ada. Nah, firman ini gereja harus tanggapi. Dunia ini cukup, dunia ini puas kalau Papa itu dinyatakan kepada dunia. Nah, gereja gagal dalam hal ini. Bahasa Inggris bilang apa di situ? Satisfied atau apa? Enough for us. Cukup. Puas. Nah, ternyata penginjilan lewat pembapaan itu sungguh luar biasa. Salah seorang baca Yesaya 45, Kejadian 45 ayat 8. Kita akan kagum melihat kebenaran itu. 45 ayat 8 Kejadian, silakan. Soko. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ya. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ayat ini bisa dibuktikan kalau kita sempat membuka sejarah Mesir kuno. Satu-satunya Firaun yang paling tenang memerintah, satu-satunya Firaun yang paling aman pemerintahnya, satu-satunya Firaun yang tidak pernah ada peperangan yang hebat-hebat selama pemerintahnya, hanya Firaun pada zaman Yusuf. Itu catatan sejarah Mesir kuno. Lalu orang tanya, kenapa Firaun ini aman? Kenapa Firaun ini tenang? Gak seperti Firaun-Firaun yang lain. Ternyata jawabannya di sini, dia ketemu Bapa. Aneh bukan? Orang yang ketemu Bapa itu puas, cukup. Nah, yang saya kagum.
Walaupun kita nggak punya data resmi di Alkitab, mungkin kalau kita ke Mesir akan menemukan berapa umur Firaun pada waktu itu. Kalau umur Yusuf bisa diketahui karena ada datanya. Tapi percaya nggak saudara bahwa jelas Firaun tetap lebih tua dari Yusuf? Coba pikir ya atau tidak? Ya pasti, karena dia raja besar, raja hebat. Nah aneh, bagaimana mungkin orang lebih muda bisa jadi bapak orang lebih tua? Ini guyon namanya. Tapi itulah jawabannya. Tuhan yang menempatkan aku jadi papa buat Firaun, menjadi tuan atas seluruh istananya dan menjadi penguasa atas Mesir. Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ternyata kalau gereja menjadi bapak buat dunia, otomatis dua yang lain akan ikut. Maka Tritunggal Kudus diwakili oleh gereja, dan gereja itu akan kuat dalam misinya. Sudah. Luar biasa. Banyak pemimpin, banyak guru. Coba baca 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 4, 14 dan 15. Dan ini kekurangan gereja. Dan sesuai kita belajar. Banyak orang pintar, banyak doktor-doktor, orang-orang hebat dalam gereja, enggak kekurangan. Apalagi sekarang untuk dapat MTH gampang. Ya. Tapi bukan itu. Salah seorang silakan baca 1 Korintus 4, 14, 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk mengalahkan kamu, Ya. tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik, Ribu-ribu pendidik, dalam hebat. Kristus, kamu tidak mempunyai badan Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Iya. Jadi misi untuk dunia ini yang paling kuat dari hari terakhir ini, saudara, gereja jadi bapak. Untuk mengadopsi mereka. Karena figur ini yang hilang dari dunia sekarang ini. Bisa bayangkan kalau gereja bisa memuaskan dunia, dunia gak akan ada perang lagi. Amin, saudara. Dunia gak akan ada perang lagi. Begitu mari kita mewakili itu dalam hidup kita untuk menyembuhkan dunia ini. Nah, sekarang kita akan dilengkapi dengan Yesaya pasal 60 soal ini. Ya, Yesaya 60 kita akan lihat. Ya, kita perlu sarana, perlu alat gitu ya. Setelah kita tahu sasarannya bahwa ada harta terpendam, kita punya 4 benda yang berguna betul untuk penginjilan. Kita punya dorongan yaitu belas kasihan semuanya. Nah, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana cara kerja semuanya itu. Ya, Yesaya 60 mendaftarkan ini secara rinci dan gampang dimengerti. Ini urutan. Jadi mulai Yesaya 60, 61, 62 itu intinya bicara soal penginjilan, soal misi. Ya, saya akan baca dulu Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Yahweh terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa bagaimana? Berduyun-duyun luar biasa datang kepada terangmu, dan raja-raja, jadi dari orang biasa sampai pembesar, raja-raja juga datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berimpun kepadamu. Nah, saudara, inilah misi, inilah penginjilan. Orang datang sendiri, kita nggak perlu repot-repot kalau terang itu terbit. Nah, ini soal pembapaan, perhatikan. Orang-orang itu siapa? Kata pertama disebut anak-anakmu. Ini yang pertama disebut, anak-anakmu. Berarti termasuk raja-raja, termasuk bangsa-bangsa itu, dan seterusnya. Nah, sederhana kita akan lihat. Kalau betul-betul listrik padam, nggak punya senter, nggak ada genset, cuma punya sebatang korek, bukan satu kotak korek, sebatang korek, itu bernilai nggak, saudara? Sangat sekali. Habis nggak ada apa-apa, tinggal satu batang korek, bukan satu kotak korek. Ini nubuat. Kegelapan menutupi bumi. Gelap pekat sekarang ini. Kalau terang Tuhan terbit atas gereja, mereka nggak cuma datang jalan kaki santai, berduyun-duyun. Nah, 4 hal tadi. Oke, Yesaya 61. Anak-anak harus disebut juga. Yesaya 61. Ayat 1.
Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Saudara, inilah kuasa penginjilan, yaitu Roh Kudus sendiri. Katakan amin. Kalau Roh Injil itu ada, Roh Kudus, maka Dia mengurapi kita. Dia ada pada kita dan Dia mengurapi kita. Nah, urapannya bagaimana? Satu fungsinya, Ia telah apa? Mengutus aku. Jadi pertama kita harus diutus. Iya, bisa organisasi, bisa panggilan. Pokoknya ada utusan. Aku mau pergi. Nah, mengutus kemana? Untuk menyampaikan kabar baik kepada satu, siapa? Orang-orang sengsara. Nah, saudara, zaman sekarang ini nggak akan susah cari orang sengsara. Betul nggak? Nengok ke kiri pasti ada, nengok kanan pasti ada. Kan itu orang di sekitar kita semua. Nah, kepada orang-orang ini kita akan membawa harapan. Kabar baik artinya ada harapan buat kamu, ada harapan buat kamu. Yang kedua, dan merawat siapa? Orang-orang yang remuk hati. Begitu banyak orang terluka hari-hari ini, saudara. Nah, khususnya anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Itu luka betul hatinya. Perceraian orang tua. Ketika minggu lalu, saya juga kaget dengar lewat berita TV Dewi Yul bercerai. Dan seharusnya cepat ada anak Tuhan masuk. Karena alasannya sederhana. Padahal mereka itu Islam. Dia bilang, saya nggak mau dimadu. Nah, padahal si Ray suaminya berkata, apa salahnya? Hukum kami bilang boleh. Laki-laki punya lebih dari satu. Tapi kembali dia bilang, aku nggak mau. Nah, itu kesempatan. Waktu saya dengar, saya berdoa, Roh Kudus entah siapa yang dekat dengan dia berdatang untuk menemui orang ini. Nah, dia cari sesuatu sekarang ini. Dia ingin dapatkan jawaban. Orang yang remuk hati. Nah, anak-anak jadi kasihan. Remuk hati. Bisa ngerti ya contoh ini yang berikut. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, orang-orang yang diciptakan tadi itu nggak bisa cuma didekati saja, dia tambah manja. Tapi kita cari jawab penyebabnya. Apa yang membelenggu dia sampai dia bisa menikmati seperti itu? Saudara, di dalam ilmu jiwa, saya lupa istilahnya ya. Tapi ada sebuah penyakit. Kalau saya jabarkan penyakitnya bentuk begini, menikmati penderitaan. Itu banyak. Dia nggak mau dilepaskan dari sakit hati dan kepedihan hidup. Karena waktu dia mau tidur malam, itu nikmat buat dia. Waktu dia kembali merenung, sambil, aduh, kenapa dia begitu ya? Kenapa gue begini? Bisa ngerti nggak ilustrasinya? Buat saya sih nggak masuk akal. Tapi ini penyakit. Jadi orang kayak begitu nggak mau dilepaskan dari kesusahannya. Karena dia nikmat. Kok dia bisa nangis sepanjang malam sampai bengkak-bengkak matanya. Ternyata itu nikmat buat orang seperti itu. Bahkan kurang ajar setan ini. Masa penderitaan bisa dinikmati seperti itu? Jadi orang kayak begitu nggak mau dikeluarkan dari penjara. Dia mau di situ saja. Nah, kalau kita datang melayani orang seperti itu nggak pakai hikmat, kita kan jadi budak orang itu. Dikit-dikit ngancam kita dia. Mati loh, nanti bunuh diri. Wah, kita jadi takut. Nah, kita harus punya hikmat sekarang. Keluarkan dari penjara. Lah, penjaranya apa? Penyebabnya kenapa orang ini jadi asosial, jadi begini, jadi begitu? Kenapa? Pasti kepahitan. Pasti kepahitan. Lah, kita keluarkan dia dari kepahitan itu dengan hikmat Roh Kudus. Nah, minta dia macam-macam, tidak ada patokan. Orang ini mesti begini, masing-masing. Lah, penyebabnya di mana? Kalau perlu kita pindahkan ke kota lain dulu. Lah, kerjasama dengan gereja yang ada di kota lain supaya dia menghindar dari suasana yang ada. Ada banyak, tapi nggak ada patokan A, B, C itu nggak ada. Karena masing-masing kasus akan punya cara berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Maka itu perlu dalam misi kita bergantung penuh pada Roh Kudus. Karena dialah inovator yang luar biasa. Dia punya bukan cuma jutaan, bukan cuma miliatan cara. Tapi Roh Kudus selalu punya cara baru untuk setiap bentuk penginjilan. Yang tidak pernah terulang lagi dari cara yang dulu. Mengagumkan cara Roh Kudus itu. Ya, jadi ini kesempatan untuk kamu maju dalam melayani orang itu. Nah, ini tugas kita dalam menginjil. Jadi nggak susah. Karena daftar orang-orang yang ada di sini. Maaf, daftar ini kita bisa temukan di sekitar kita. Begitu banyak. Saudara, contoh yang paling lebih gampang lagi. Ini ya pengalaman saya tahun 70-an awal ketika saya baru jadi hamba Tuhan. Saya kagum pada Roh Kudus.
Dia berita cara begini, kamu gak usah susah-susah cari orang. Terus kemana? Ke rumah sakit, khususnya rumah sakit umum. Zaman itu rumah sakit swasta masih 1-2 dan mewah sekali. Dan gak semua orang bisa ke rumah sakit swasta, pasti mahal karena sudah banyak. Nah terus suruh apa? Roh Kudus tunjukkan saya, kamu datangi kepala suster, kepala perawat, cari pasien yang gak pernah dikunjungi keluarga. Saya ngerti. Kenapa? Pasien yang gak pernah dikunjungi keluarga itu paling menyusahkan perawat. Dikit-dikit panggil lagi. Karena pernah sakit bukan? Kalau kita sakit, saudara, kita perlu ada orang dekat kita. Karena orang sakit itu udah ketakutan. Nah ternyata pelayanan saya diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya nggak bawa orang itu ke gereja. Saya cuma datang bawa air. Waktu itu belum ada air aqua. Susah dapat air matang, air masak waktu itu. Jadi kalau bisa dibawakan air masak, air minum, wah mereka senang sekali. Saya bawa makanan seadanya. Orang-orang itu bisa melihat, dan orang-orang ini pasti orang-orang miskin, orang-orang terlantar, atau orang jauh entah di mana keluarganya. Nah, setelah 2, 3, 4 kali saya kunjungi, akhirnya mau nggak mau mereka pasti mau didoakan, karena mereka menemukan satu kehangatan. Nah, jadi bisa kalau saudara mau langsung aja cari hal seperti itu, pasti bisa. Nah, inilah kuasa Roh Kudus. Kegelapan menutupi bumi. Jadi sebetulnya saudara mencari jiwa zaman sekarang nggak susah. Asal 4 hal itu kita tunjukkan betul-betul kepada dunia ini. Ulangan pasal 29. Ini konsep misi di perjanjian lama yang sangat sederhana. Mulai ayat yang ke-10 ya, sampai ayat yang ke-15. Ulangan 29, 10 sampai 15. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. Nah saudara, Roh Kudus sangat mengagumkan dalam hal dia meneliti firman ini. Ternyata kata pada hari ini itu hanya ada di kitab suci agama Kristen. Kata waktu hari ini tidak ada di kitab suci agama apapun juga. Agama yang lain adanya adalah pada suatu saat, pada masa itu, pada nanti. Tapi hari ini cuma ada di kitab suci agama Kristen. Nah pertama saya ditunjukkan itu, saya juga pikir apa artinya cuma hari ini saja. Begitu terkejut ketika dalam ilmu bahasa yang namanya, nah kok jadi lupa saya, linguistik, ya. Maka kata waktu itu sangat mempengaruhi. Ilmu-ilmu bahasa namanya linguistik itu ternyata mengagumi bahasa Alkitab. Tidak ada buku apa saja, apalagi yang namanya buku sejarah. Soalnya kalau kita baca buku sejarah, nggak ada kata pada hari ini. Namanya sejarah kok sudah lewat toh. Buku ilmu pengetahuan pun nggak ada kata pada hari ini, kecuali pada hari ditemukan itu. Dan satu-satunya buku yang kata waktunya adalah up to date cuma Alkitab ini. Coba bayangkan, pada hari ini. Jadi kalau saudara baca 10 tahun lalu dia punya hari ini. Saudara baca 5 tahun yang akan datang, tetap hari ini. Luar biasa ini. Wah, saya kagum juga. Maka itu doa Bapa kami, sekalipun kata pada hari ini itu hanya ada pada berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ternyata itu berlaku untuk semua. Ampunilah kesalahan kami pada hari ini, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami pada hari ini. Dimuliakanlah namamu, Bapa, pada hari ini. Jadilah kehendakmu di bumi di sini pada hari ini, seperti di surga pada hari ini juga. Wah, luar biasa itu. Jadi firman ini kekuatannya hebat karena ada pada hari ini. Bisa ngerti nggak ini saudara? Dan ini kebenaran yang sangat luar biasa. Pada hari ini siapa? Para kepala sukumu, para tua-tuamu, para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, orang-orang asing dalam perkemahanmu. Ya, ini keluarga dekat. Tapi lihat kelompok yang berikut. Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Dulu kan belum ada mesin pompa air, Sanjo. Jadi perlu pembantu untuk timba air. Dulu belum ada LPG sehingga perlu kayu untuk masak. Nah inilah para pembantu, orang bekerja di rumah. Ada apa pada hari ini? Kalau kita semuanya pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu, dikatakan ayat 12, untuk apa? Masuk
Kemana? Ke dalam perjanjian Yahweh Tuhan. Bacakan bahasa Inggrisnya 12 kalimat pertama aja. You are standing here in order to enter into a covenant with the Lord Ya, your God. your covenant to enter. Saudara, kata covenant cuma dipakai buat keselamatan. Betul nggak? Kata perjanjian ini ternyata orang-orang yang berdiri bersama kita pada hari ini, arti berdiri bersama kita di hadapan Tuhan adalah kita berdiri benar di hadapan Dia. Ternyata siapapun hari itu yang berdiri bersama-sama kita, ada di rumah kita, tinggal dengan kita, tinggal dekat dengan kita, ternyata orang itu pun dimasukkan dalam covenant dengan Tuhan. Wih, saya merinding waktu itu. Begitu hati Papa untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan itu. Dipermudah jalan misi, jalan keselamatan itu. Katakan amin. Hanya karena Dia sayang orang-orang itu. Karena dalam diri mereka ada harta yang terpendam yang tak ternilai. Coba renungkan. Masuk dalam covenant. Hebat sekali Tuhan kita. Yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Untuk apa ayat 13? Supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Jadi kalau kita lakukan setiap hari, ini berlaku setiap hari juga. Amin. Dan supaya Ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu. Dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, itulah hati Tuhan untuk gereja. Supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nah, kelompok yang berikut ini yang mengagumkan. Ayat 14-15 ada dua kelompok lagi yang sangat terharu kalau kita membacanya. Ayat 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat covenant atau sumpah janji ini. Enggak cuma dengan kamu, termasuk para pembantumu, tukang belah kayu, tukang timba airmu, tidak. Tetapi dengan setiap orang, saya mau tambahkan satu kata, yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Coba hati Bapa kita. Jadi bukan cuma untuk orang yang serumah dengan kita, yang dekat dengan kita. 3 kelompok orang terakhir, itu orang asing, tukang belah kayu, tukang timba air, itu bukan keluarga langsung. Itu orang yang bekerja dengan kita. Tapi karena tinggal serumah dengan kita, dan kita sebagai anak Tuhan, majikan, kita benar di hadapan Dia. Kalau posisi kita benar, saudara, maka orang-orang itu dimasukkan dalam keselamatan. Wih, dahsyat sekali kasih Bapa kita itu. Maka itu saya harap saudara mengerti betapa jahatnya gereja yang tidak punya hati misi. Jahat sekali. Tuhan di perjanjian lama yang kita kenal galak dan ganas, toh masih punya belas kasihan pada orang-orang itu. Betul nggak usah pakai kata ini? Dia di perjanjian lama beda dengan dia yang di perjanjian baru. Betul tidak? Tapi toh hati misinya nampak seperti ini. Terus siapa lagi? Bukan cuma yang di rumah, tapi orang-orang yang cuma hari ini kita ketemu, yang besok belum tentu ketemu. Maka itu saya percaya Yan tadi itu. Saya lupa nama panjangnya. Saya berdoa betul hari yang saya bergumul. Kiranya dia jadi orang Banten yang pertama. Nah itu cara Tuhan. Jadi ada 3 orang yang melayani di kacamata. Kenapa mesti pas dia yang melayani saya? Jadi kalau hari ini saja orang itu bersama bertemu kita, maka waktu kita hidup benar, orang itu akan dimasuk dalam covenant itu. Dahsyat kali. Belum selesai. Orang yang terakhir masih ayat 15. Dan juga dengan setiap orang. Saya ganti kata tidak dan kata belum untuk memudahkan. Perhatikan. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Coba bayangkan kasih. Jadi orang-orang ini belum kita temu. Berarti besok. Kan hari ini belum ketemu. Tapi kalau kita benar di hadapan Dia, kemanapun kita pergi, besok. Dan orang yang ketemu kita, kalau kita benar, akan dimasukkan juga. Maka itu gunakan istilah interaksi. Kata jembatan yang Roni sampaikan itu betul. Yesus jadi jembatan buat kita. Dia bukan cuma jalan, tapi jembatan. Saudara, saya menemukan ilustrasi itu. Enggak ada jembatan yang berdiri, saudara. Ngerti artinya? Kalau jembatan berdiri, jembatan itu tangga namanya.
Nah, jembatan harus rebah, diinjak orang. Dalam misi kita harus mau diinjak orang. Lemah lembut dan rendah hati tadi itu. Mau direndahkan betul-betul. Demi orang itu bisa lewat sampai ke seberang. Rebahkan diri. Bisa nangkap ya, hati misi yang sekuat ini dari Bapak kita. Sampai saya kagum. Maka itu saudara, musuh misi cuma satu, bukan setan. Jangan pernah berkata yang menghalangi misi itu setan. Enggak, saudara. Setan itu sudah kalah sejak Yesus bangkit. Amin. Bahkan Roh Kudus pernah ngajar saya, kamu jangan sibuk nyalakan setan dan buang-buang waktu. Mereka itu nggak usah disalahkan, sudah salah dari dulu. Ngapain nyalakan lagi? Buang-buang waktu saja. Kita yang salah. Nah, jadi penghalang misi cuma kita, bukan setan. Yaitu ketika keegoisan kita tampil. Coba simpulkan dari semua yang kita pelajari hari ini. Cuma satu, kalau egois kita nggak sempat urus orang lain. Oh maaf, aku nggak punya waktu. Ini jerawatnya keluar satu, saya bingung. Ngurus saja. Rambut ketombian, ngurus rambutnya. Nggak ada waktu, sudah nggak ada waktu. Apa saja. Maka itu mari saudara dalam hidup ini kita mensyukuri anugerah Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Tiap kali lihat orang, lihat itu, mari kita bersyukur atas anugerahnya. Keegoisan adalah musuh misi, bukan setan. Ingat itu. Ketika kita nggak mau mikir orang lain, kita mikir diri sendiri. Tapi kalau mulai hari ini kita terus mengingat ada harta terpendam dalam hidup orang-orang itu, kita akan bergerak maju. Amin saudara, kita akan bergerak maju untuk itu. Mari kita menghampiri dia. Kalau kita bicara soal misi, tetapi kita tidak punya penggeraknya atau motornya misi itu, maka dengan program dan uang berapa miliar sekalipun, dengan sarana apapun juga, maka misi itu nggak akan tercapai. Contoh begini, kalau ada pedagang kayu, maka kemana saja kalau dia pergi, orang yang nggak pedagang kayu itu nggak bisa lihat ada kayu di sebelah situ, tapi orangnya bisa lihat. Ngerti nggak maksud itu? Ada orang hobinya itu kumpulkan mobil bekas. Kemana saja dia pergi, bisa saja menemukan mobil bekas itu. Nah, kita yang nggak ngerti barang itu dan nggak ada hati ke situ, bolak-balik lewat situ pun nggak akan kelihatan barang itu. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Belum lama salah seorang anak saya tiba-tiba jadi gerakan melihat di satu daerah kok banyak anak-anak kecil nggak ada kerjaan. Nah, terus temannya di Surabaya itu ngomong, bisa nggak kamu mengumpulkan kaleng Coca-Cola, Sprite semuanya? Daerahmu banyak nggak? Oh banyak. Nah, lalu dia bisa mengumpulkan anak-anak kecil untuk mengumpulkan kaleng itu. Nah, ibunya membantu dia dengan cara begini. Pokoknya setiap anak yang bisa dapat kaleng sekian kilo satu hari, itu dapat bonus baju satu. Padahal dia juga dibayar 1 kilo berapa. Nah, terus yang mengherankan, anak saya ini, dia bilang anak-anak kecil itu bisa tahu itu. Kalengnya sembunyi di mana bisa ketawa. Nah, padahal kalau mata saya ini nggak akan lihat. Nah, saya berkata kepada dia, kenapa bisa begitu? Karena ada motornya, ada penggeraknya. Satu, dia dapat duit 1 kilo berapa. Yang kedua, karena dia dapat bonus baju. Kalau dapat sekian kilo. Nah, mereka mencari. Nah, saudara, pedagang emas juga begitu. Dia bisa tahu. Di mana ada emas yang bagus, emas yang murah, dia bisa tahu. Keliling kemana saja itu yang dipikirkan. Nah, untuk itu.